Nggak masalah. Nggak masalah, asal adil. Ini kan pasar kan bersaing. Bersaing nggak ngikuti bersaing. Kalau nanti dia dipotong pajaknya ringan, kalau saya besar, saya nggak jalan. Pak Pram sudah bayar 200, katanya itu menyelesaikan semua. Ya. Tapi kok berapa tahun kemudian ditagih lagi Berapa masalah bulan yang sama ya? Berapa tahun Ya. 1 minggu itu bisa 1 miliar Ya. gitu ya. Tapi saya melihat Pak Pram itu orang yang sederhana gitu ya. Tidak seperti pengusaha pada umumnya begitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di podcast tribunsolo.com sama saya Haji Pramastra. Hari ini saya sedang ada di Dukuh Singosari, Desa Singosari, Kecamatan Mojosongo, Boyolali. Saya bertamu ke rumah warga setempat yang akhir-akhir ini banyak jadi pembicaraan, ya, banyak menerima dukungan, support dari masyarakat, sekaligus banyak masyarakat yang merasa ikut bersimpati begitu. Hari ini saya bertemu dengan Pak Pramono, pemilik dari UD Pramono. Ya. Pak Pramono, sugeng ya. Pak, sehat Pak? Sugeng, ini sehat. Terima kasih Pak Pram sudah menerima kami sebagai tamu, sekaligus mau direpoti sebentar Pak Pram, mau tanya-tanya sebentar Pak Pram terkait kemarin masalah yang rame, masalah Pak Pram dan tagihan pajak begitu ya Pak Pram. Pak Pram, langsung saja Pak Pram, saya bertanya, itu awal mulanya bagaimana? Kalau nggak salah itu kan tagihan pajak tahun 2018, kemudian muncul lagi tahun 2024 Pak Pram ya? Iya. Itu awal mulanya bagaimana? Waktu tahun 2018 kemarin ditagih berapa atau bagaimana Pak Pram ceritanya? Saya mau ngasih kronologi sebelumnya ya. Iya. Tahun 2015 itu kan saya menginginkan setor ke pabrik 2000 IPS di tahun 2015. 2015. Ya. Nah, karena setor pabrik itu persyaratan harus punya NPWP. Harus punya NPWP. Tapi saya mencari NPWP kan harus bayar ke kantor pajak itu, biayanya 10 juta pada waktu itu. Waktu 2015 itu? 2015. Lalu 2016 saya juga membayar 10 juta. 2017 membayar 10 juta. Tapi saya karena pendidikan saya SD kan tidak bisa bikin laporan. Saya minta tolong dengan pegawai kantor pajak. Pun monggo jelang damel ke laporan kalau raiso kalau pendidikannya SD gitu loh. Lalu 2018 karena persaingan harga susu itu kuat, jadi istilahnya keuntungannya sangat tipis lah. Nah, karena itu 2018 saya membayar pajak 5 juta. Lalu 2019 dan 2020 mungkin disurati dari kantor pajak. Disurati kan? Ya mungkin ya. Karena biasanya kan saya dihubungi pakai HP. Karena tidak dihubungi seolah-olah urusan saya kan selesai. Karena penjualan saya sudah dipotong dari penjualan. Akhirnya 2021 itu saya dipanggil kantor pajak Solo. Lewat surat? Lewat surat. Nah, perasaan saya dipanggil ke Boyolali. Ya. Akhirnya saya ke Boyolali. Kantor pajak Boyolali. Kantor pajak Boyolali Setelah ke kantor pajak Boyolali, dibaca sana, ini bukan sini Pak, ini Solo. Kalau Solonya mana ya? Saya kan kurang pengalaman di bidang itu. Akhirnya cari-cari ke Solo. Nah, setelah ke Solo, omong-omong, lalu kantor pajak Solo datang ke tempat saya meneliti laptop itu. Nah, selama 2018 itu tidak ada pembukuan, jadi saya bayar, saya anggap sah, kwitansi pun saya buang. Maksudnya bayar ke
kantor pajak. Oh, kantor pajak. Kantor pajak. Iya. Laporannya minta tolong kepada karyawan kantor pajak Boyolali. Iya. Nah, setelah 2001 itu kan dipanggil lagi ke Solo. Dikenakan pajak 2M. 2M. Oh, jadi yang 2M itu yang kemarin kami di berita itu di kantor Solo ya? Solo. Lalu saya kira cuma guyon atau bercanda lah. Iya. Nggak saya pikirkan memang iya cuma bercanda, jadi nggak saya pikir pulang. Setelah pulang kembali lagi, sepertinya ya tetap dikenakan 2M. Maaf Pak Bram, saya potong bentar Pak Bram. Dikenakan 2M itu secara lisan atau ada tagihan surat tertulisnya Pak? Saya mau tertulis dan tertulisnya ya enggak tahu. Tetap pakai lisan lah. Tapi Pak Bram tidak diberi surat apapun. Saya lupa. Saya gitu. lupa kalau itu. Lupa. Pokoknya baik, Pak, kamu lanjut. kena 2M. Iya, lanjut. Lalu balanya 2M pada karo apa kuwi modalku mantek gue pajak nih. Iya. Akhirnya kembali lagi pulang dikasih surat lagi ke kantor Solo. Akhirnya dihitung-hitung itu dikenakan pajak 671. Nah, saya enggak sanggup. Pokoknya enggak sanggup. Akhirnya enggak sanggup dipanggil lagi. Beberapa kali saya sudah enggak apa ya. Itu dipanggil lagi. Tetap dikenakan 671. Saya enggak mau disuruh nawar, saya enggak nawar. Pokoknya saya enggak mau. Kalau tidak mau, akhirnya nanti kan ancamannya disita atau di blokir. Disita. Akhirnya disita, enggak blokir ya. Kalau blokirnya Boyolali itu. Akhirnya saya enggak mau. Akhirnya kembali lagi ke kantor pajak Solo itu. Pokoknya dikenakan itu nawar berapa. Kalau enggak sanggup, nanti disita barangnya. Jadi terang-terangan disuruh nawar Pak ya? Ya nawar. Petugas pajak di kantor nawar. Solo, ya? Saya enggak. Akhirnya dikenakan. Dan ucapan Bapak Pram disuruh nawar itu ada di kantor Solo? Solo ya. Bilangnya di kantor? Ya di Solo itu. Saya enggak mau. Karena enggak mau nanti kalau pulang nanti secepat mungkin nanti mau atau enggak cepet-cepet kasih balasan gitu loh. Baik, Nah, kalau enggak mau nanti disita. Lalu saya karena nanti kalau pulang, kalau di kantor kan saya jawab ya enggak pas lah wong disuruh. Kalau nanti disuruh kalau pulang nanti secepat mungkin untuk memberikan alasan lah. Saya di jalan langsung alasan saya enggak mau. Nah, mau disita monggo kerso timbangannya kalau saya itu bingung. Disita pun enggak apa-apa. Jadi saya enggak dagang susu enggak apa-apa. Daripada saya bingung, saya dagang susu kan untuk meningkatkan kesejahteraan bersama. Jadi bagaimana saya kesejahteraan hidup saya bisa meningkat, yang saya ajak gotongnya juga meningkat. Kalau bebannya berat saya kan lebih baik mengundurkan diri. Jadi yang mengundurkan diri itu bukan di 2024, tapi sejak itu kan tetap jalan ya. Sejak 2021 itu sudah mulai terpikir lah gitu ya. Ya memang enggak ya memang ada bahasa seperti itu. Iya. Akhirnya kalau kan mau ditamun monggo kerso, akhirnya dikembalikan ke Boyolali. Jadi urusannya ke Solo dilimpahkan ke Boyolali. Lalu di 2019 dan 2020 kan saya belum membayar juga lah. Nah, akhirnya yang 2019 saya dikenakan 75 juta. Lalu di 2020 saya ditarik 200 juta dengan catatan itu bahasa semua ya. Itu semua urusan selesai gitu. Nah, saya enggak nawar karena itu masalahnya di 2018 itu begitu ya enggak masuk akal saya. Saya mengalah
untuk menyelesaikan masalah lagi saya membayar 200 juta untuk tahun 2020 dan semua urusan selesai. Karena dibilang waktu itu urusannya selesai. Selesai semua. Lah beberapa bulan lagi dipanggil ke kantor pajak tahun 2021 itu. Pembayaran 19 dan 2020 kan pembayaran di 2021. Iya. Nah, lalu di situ dipanggil lagi untuk menyelesaikan menandatangani penyelesaian. Saya kira urusan selesai kok, saya kira tidak pakai tanda tangan biasanya orang. Akhirnya ditagih lagi. Nah, ditagih lagi saya tidak sanggup. Katanya 200 juta itu sudah menyelesaikan semuanya. Makanya saya tidak nawar. Gitu. Akhirnya terjadi sampai 2021, 2002. Itu kan saya tetap membayar sampai 2023 kan saya membayar. Nah, di 2022 itu kan saya mendapatkan apa itu penghargaan dari kantor pajak sebagai taat pajak itu. Sebagai taat yang pajak. Itu 2022. Pajak yang keseluruhan itu sudah saya pajaki. Jadi seolah-olah clear lah. Di tanggal 10 Oktober saya dipanggil kantor pajak untuk menyelesaikan yang 671 itu tahun 2024. Oh ini barusan sih ya, sebelum diblokir lah. Iya. Tanggal berapa Pak kira-kira Pak? 10. Tanggal 10 Oktober. Iya. Dipanggil lagi. Ke kantor pajak Boyolali. Lah musyawarah. Saya disuruh, saya enggak mau. Akhirnya keuntunganmu 110 itu aja untuk pajak. Saya enggak mau. Jadi saya dikasih tawaran 110, saya enggak sanggup. Akhirnya pulang. Setelah pulang tanggal 10 itu diberitahu kantor Bank Mandiri. Pak, rekeningmu diblokir 671 dari kantor pajak. Gimana Pak? Mboten napa-napa, ndak masalah. Kalau nanti benar diblokir, saya nanti ke kantor pajak. Nah, uang saya itu kan setiap minggu itu ke Bank Mandiri dari IPS kan kisaran 700 sampai 750. Mohon maaf Pak, IPS itu apa Pak? Industri pengolahan susu. Pabrik pengolahan susu lah. Itu uang yang didapat Pak Pram dari mereka setelah menyetor susu begitu ya. Kan pengambilannya saya kan sedikit-sedikit. Setelah sampai mentok ke 670 kan saya enggak bisa mengambil. Saya baru tahu kalau itu memang diblokir. Setelah diblokir saya ke kantor pajak. Ngasih NPWP sama surat dari kantor Bank Mandiri bahwa saya mulai minggu yang akan datang saya mau berhenti tidak setor ke pabrik, tidak ambil susu ke peternak. Akhirnya kantor pajak kan sebentar Pak, dibawa pulang dulu, nanti saya musyawarahkan. Nanti saya ngabari sama Mas Tawar itu gitu. Oh iya, saya tunggu 1 minggu. Memang aturannya tidak berubah ya seperti itu. Akhirnya saya ke kantor pajak memberi NPWP sama surat dari kantor Bank Mandiri. Dari kantor pajak, ini bukan urusan saya Pak, ini bidang lain. Saya terserah atau bidang siapa-siapa saya tidak tahu. Yang penting ini barangnya dari sini, saya mau berhenti dagang, saya tinggal di sini. Mau menerima atau enggak saya tidak masalah, yang penting saya tinggal di sini. 1 minggu lagi saya tidak dagang susu gitu. Akhirnya kan saya pulang. Pulang sebelumnya peternak saya beritahu ada informasi seperti ini. Saat-saat nanti ada berhenti, petani saya suruh cari partner kerja yang lain, cari pengepul yang lain. Jadi setelah saya mengembalikan
NPWP itu peternak saya kasih. Besok mulai Jumat saya sudah tidak mengambil susu. Dan setelah uang saya diblokir, saya tidak ngasih simpan pinjam pada peternak sampai sekarang itu. Dan pakan kemarin sudah tidak dikasih. Setelah akan diperjuangkan Dinas Peternakan untuk tetap melanjutkan, saya sebagai warga ya saya taat pada diminta bantuan dari Dinas Peternakan, saya mau. Akhirnya berjalan sampai sekarang. Nah, nantinya nunggu perkembangan dari Dinas Peternakan sampai mana lagi. Tapi sampai sekarang rekening masih diblokir. Masih diblokir, tapi tetap diperjuangkan Dinas Peternakan. Tapi kan sekarang ini masih melayani, Pak ya? Masih melayani seperti biasa. Cuma kemarin alur uangnya gimana kalau rekening diblokir itu? Ya tetap saya bayar. Ya bagaimana tetap saya kan dagang itu begini ya. Dagang itu harus punya dana cadangan risiko. Risiko harus dicadangkan. Kalau tidak dicadangkan kemarin seperti susu kembalikan kan nanti bingung toh. Harus menjual ini kan harus ada dana cadangan. Nah, ya dana cadangan itulah yang untuk membayar peternak. Dan SP itu kan seharusnya keluar untuk pinjaman kan tidak saya keluarkan. Untuk membayar bisa. Jadi sampai sekarang pembayarannya masih lancar. Cuma pakan sama SP tidak dikasih. Tapi sekarang pakannya saya kasih lagi setelah mau diperjuangkan Dinas Peternakan. Pak Bram, selain ini di luar ini Pak di luar pajak yang 670 terus akhirnya yang Pak Bram menyelesaikan 200 itu, terus kemudian kan dinego lagi sampai akhirnya diminta lagi 110 kan. Nah, di luar itu Pak Pram itu bayar pajak tahunan Pak ya? Enggak. Itu kan tagihan 2018. Ya makanya saya 2019 bayar penjualan. Keuntungan penjualan selain penjualan itu kan tetap sudah dipotong. Sudah dipotong ya. Sudah dipotong penjualan. Itu kan sudah dipotong. Selain itu ya. Selain itu kan juga membayar penghasilan. Jadi kan 2000 penghasilannya. Kalau ya penjualan semua tetap dipotong dari mulai setelah susu ke IPS tetap setara. Yang ada penghasilan itu kan tadi 10 5. Nah di 2019 itu kena pajak 75 juta. Yang 2020 ya katanya penyelesaian itu dikenakan 200, semua selesai itu 200 juta. Yang 2021 itu saya dikenakan 138 kurang lebih ya. Yang 2022 saya dikenakan 25 juta. Yang 2023 saya dikenakan 141. Itu semua Pak Bram bayar. Makanya saya dapat penghargaan itu karena saya tertib pajak itu ya. Ya kurang lebih seperti itu. Pak Bram, banyak pembaca netizen begitu setelah mendengarkan cerita Pak Bram itu bertanya-tanya Pak Bram. Kalau pajak 2 miliar itu bisa jadi perputaran uang di usaha Pak Bram itu memang besar begitu. Besar. Pajaknya saja 2 miliar menurut ukurannya siapa ya? Menurut saya ya juga memang besar. Kalau boleh tahu Pak Bram, Pak Bram, sebetulnya perputaran uang di UD Pramono itu bisa berapa Pak Bram? Yang 2018 itu berapa? Apa sekarang? Sekarang. Ya kira-kira 1 M per minggu. Per minggu 1 miliar. 1 M. Per minggu 1 miliar. Itu perputaran uang itu Pak Bram membeli dari peternak susu, terus kemudian menyetorkan susu itu ke pabrik, lalu Pak Bram kira-kira mendapat uang sekitar 1 miliar dari pabrik itu per minggu gitu ya. Pak Bram, kalau boleh tahu dari omset itu kan omset Pak Bram, 1 miliar itu Pak Bram sebetulnya keuntungannya berapa persen? Kalau dagang itu untungnya enggak besar lah. Enggak besar. Iya bisa untung bisa rugi namanya dagang.
Iya dah. Tapi makanya kalau dagang itu kapan untung kapan rugi nggak tahu dah. Kita kan berjalan secara alami aja dah. Iya. Sekarang kemarin membuang 4 tronton itu kurang lebih saya rugi 600 juta. Kenapa kok dibuang, Pak? Karena rusak lah. Rusak susunya, nggak bisa dijual. Nggak bisa dijual. Nah, ini kan resiko. Makanya untungnya berapa nggak bisa dihitung. Kapan untung, kapan rugi lah itu risikonya orang dagang. Makanya orang dagang kan ada yang bangkrut itu gara-gara apa tuh rugi lah. Jadi kalau keuntungan berapa nggak bisa dihitung. Iya. Kalau kerugian nggak dihitung. Iya. Gitu loh. Nah artinya kalau mungkin dihitung dari omset masuk akal, tapi kan tidak memperhitungkan ya. Omset itu untung atau rugi kan belum dihitung gitu ya. Makanya itu karena saya orang awam, makanya permintaannya yang mudah. Untung atau rugi potong aja lah, semua selesai. Karena memang masyarakat itu macam-macam. Jadi karena saya masalah administrasi memang tidak bisa, itu diberilah kelonggaran pada pemerintah. Untuk tidak pakai administrasi aja, dipotong aja lah. Daripada ini kan bulan tahun 2023 lah. Itu saya kena pajak penjualan sama penghasilan kan kira-kira 280. Potong saja lah 0,5%. Berarti kan saya membayar 280. Itu kan mudah. Oh Pak, kamu dikenakan ini. Untung atau rugi dikenakan ini malah mudah. Itu memang kalau dagang untung dan rugi sudah risikonya pedagang. Nah itu untuk mempermudah usaha masyarakat yang kemampuannya seperti saya rendah. Saya kira di keluhan seperti saya itu banyak ya KUD pelayanan sosial banyak yang masalah. Karena ya kebingungan kantor pajak. Yang dianggap orang pintar aja kan bukan bidangnya di urusan akuntansi lah. Kalau SMA, sarjana apa? Kalau sarjana mesin kan ya akuntansi enggak bisa juga. Orang hukum umpama kan ya enggak pintar juga. Apalagi yang tidak punya pendidikan seperti saya, pendidikan cuma SD, buta lah. Jadi kalau dia ajak argumen masalah perdebatan aturan, nol enggak ada kemampuan. Makanya lah makanya daripada saya menyalahkan pemerintah, ini wong saya orang buta, lebih baik kalau enggak mampu saya berhenti. Keinginannya saya tetap usaha berjalan terus, hidupnya semakin sejahtera, petani sejahtera, jadi maju dah. Keinginan saya, makanya minta pemerintah untuk dipermudah cara pembayarannya. Masalah pajak berapapun enggak masalah. Mau dipotong berapa masalah. Kalau dipotong besar itu harus ada aturannya nasional. Sekarang dipotong 10% toh. Kalau potong 10% itu kira-kira kepotong 5M. Enggak masalah. Enggak masalah, asal adil. Ini kan pasar kan bersaing. Bersaing lah ngikuti bersaing. Kalau nanti dia dipotong pajaknya ringan, kalau saya besar tetap saya enggak jalan. Makanya itu harus adil. Kalau iya 0,5% menjadi 280, itu saya enggak adil, enggak apa-apa. Dia dipotong secara aturan biasa, saya diberi lokasi karena orang yang bodoh, itu dipotong 0,5% menjadi 280 juta per tahun tanpa dibebani administrasi. Jadi saya bebas melakukan pelayanan kepada peternak semaksimal mungkin. Contohnya, setelah pakai kantor pajak harus tercatat, itu saya tidak melayani istilah gula, minyak, dan beras. Karena beban administrasi kan juga repot. Nah, karena untuk menghindari banyaknya administrasi aturan, padahal saya tidak paham, makanya saya perkecil pelayanan saya kepada peternak. Gitu loh. Contohnya pakan itu bahasnya kan macam-macam. Saya cuma melayani pakan satu harga. Karena apa? Untuk mengatasi cara administrasinya ya enggak bisa. Makanya satu-satu saja yang mudah. Kalau diberi kebebasan, saya bisa melayani peternak dengan harga apapun barangnya. Pak Bram, tadi Pak Bram bilang pajak berapapun nggak masalah, yang penting adil, gitu ya. Semuanya sama.
Tapi menurut Pak Pram, yang dari cerita Pak Pram tadi, Pak Pram sudah bayar 200, katanya itu menyelesaikan semua. Tapi kok berapa tahun kemudian ditagih lagi masalah yang sama ya, berapa tahun masalah yang sama, dengan pajak yang sama. Itu apakah salah satu bentuk ketidakadilan menurut Pak Pram? Ya saya enggak mengatakan adil dan adil, saya enggak mampu kalau saya seperti itu. Gitu. Dipotong berapapun enggak masalah, pajak berapapun begitu ya. Selesai. Satu kali bayar sudah. Asal adil. Tadi enggak adil, kalau adil itu kan relatif. Bisa menilai ya. Cuma saya enggak mampu melakukan hal seperti itu. Saya keberatan. Makanya saya daripada berat untuk meningkatkan kesejahteraan, kok saya malah enggak sejahtera karena memikirkan pekerjaan itu terus. Jadi kan enggak sejahtera. Kalau dagang itu rugi, memang risiko sudah dihitung. Kalau urusan dengan kantor pajak kan tidak pernah ngitung. Nah itu yang saya tidak bisa melakukan karena tidak ada persiapan untuk melakukan hal itu. Pak Pram, saya tertarik Pak Pram. Mohon maaf, saya mau tanya sedikit soal Pak Pram. Saya melihat itu Pak Pram ini sosok yang unik, unik ya. Punya truk untuk usaha, punya gudang, gitu ya. Terus transaksinya 1 minggu itu bisa 1 miliar, gitu ya. Tapi saya melihat Pak Pram itu orang yang sederhana, gitu ya. Tidak seperti pengusaha pada umumnya, begitu ya. Itu apa Pak Pram memang tidak mengambil keuntungan itu untuk apa? Untuk Pak Pram pribadi atau bagaimana Pak Pram untuk mengelola usaha ini? Ya kalau keuntungan namanya dagang tetap ambil keuntungan toh. Dari keuntungan itu kan saya bisa memberikan pelayanan, umpamanya ada gudang, ada kendaraan, untuk melayani pada peternak semaksimal mungkin toh. Bisa menghemat biaya. Contohnya kan tronton. Kalau tidak punya tronton yang mengirimkan itu kan saya harus nyewa. Nyewa kan harganya lebih tinggi. Nah, untuk mengurangi pengeluaran itu saya harus menyiapkan barang-barang itu. Jadi keuntungan itu untuk aset itu? Untuk aset, untuk mengembangkan usaha itu. Makanya berkembangnya kan lamban saya. Karena memang dipersiapkan untuk meringankan beban petani. Memberikan harga maksimal kepada petani dengan mempersiapkan peralatan-peralatan yang kita sendiri sudah siap, bukan nyewa. Seandainya supaya kayak nyewa, kendaraan nyewa, gensetnya nyewa, collingnya nyewa, mungkin tidak jalan. Karena semua itu miliknya sendiri, maka untuk memberi kecil biaya. Kalau kecil biayanya saya mampu bersaing dengan rekan-rekan pedagang susu. Jadi kebanyakan sebagian besar keuntungan itu untuk modal usaha untuk pelayanan gitu. Itulah mengapa Pak Pram mungkin mengambil sedikit, Bapak begitu, betul? Ya seperti itu. Makanya kan harga saya kan sedikit, termasuk pinjaman tidak pakai bunga. Ya untuk mempermudah peternak dan untuk mempermudah administrasi tanpa agunan, tanpa kwitansi, sudah jalan lah. Saya tertarik Pak Pram, barusan yang Pak Pram ceritakan itu saya sebelumnya sudah mendengar dari teman-teman wartawan begitu ya. Katanya Pak Pram itu kalau ngasih pinjaman ke peternak itu nggak hitungan. Nggak pakai bunga begitu ya. Terus nggak pakai agunan, gitu loh memberikan pinjaman gitu. Itu betul ya Pak? Iya benar. Dan banyak Pak yang peternak yang pinjam. Ya banyak dong. Bisa mengeluarkan berapa Pak untuk pinjaman itu? Ya pinjaman kurang lebih yang dipinjam petani ini kira-kira 500 juta. 500 juta Pak ya? Dan Pak Pram nggak pakai bunga ya? Nggak pakai bunga, nggak pakai materai, nggak pakai agunan. Dan itu dibayar dengan susu yang mereka setorkan? Nanti ya dipotong penjualan susu itu Pak ya? Itu ya. Pak kok berani Pak seperti itu Pak? Ya memang sudah alami tadi. Karena saya bekerja sama peternak itu harus punya seperti itu kerjanya. Sejak mulai dagang itu harus persiapkan pinjaman-pinjaman itu. Memang. Pak, saya mau kembali sebentar ke tahun 2015. Tahun 2015 itu kan tadi Pak Pram cerita itu pertama Pak Pram mengambil punya NPWP, terus kemudian menyetorkan susu ke pabrik begitu ya?
belum itu. Oh belum ya? Belum. Tadi sejarahnya itu pertama kapan itu Pak? Kemungkinan setor ke pabrik sendiri ya, itu ya. 2017. Oh 2017 ya? Karena menginginkan bagaimana saya mau menyetor ke pabrik harus punya NPWP. Waktu saya mau setor ke pabrik kan punya persyaratannya sudah komplit lah. Gitu cuma. Dulu Pak Pram, sebelum Pak Pram membuka usaha UD Pramono ini, menyetorkan susu ke pabrik, membantu banyak peternak, itu apa? Sebelum yang Pak Pram sehari-harinya itu apa Pak? Oh, sehari-harinya peternak sapi perah ya. Jadi susu juga ya? Ya susu ya juga. Oh. Dari kecamatan yang sama ya? Enggak, 6 kecamatan. 6 kecamatan. Kecamatan Jatilom, Taman Sari, Muso, lalu Cepogo, Ampel, Mojosongo. Jadi 6 kecamatan. Pak Pram, saya pernah mendengarkan wawancara Pak Pram juga begitu ya, dengan wartawan gitu ya. Katanya kalau Pak Pram sudah lelah dengan semua ini, Pak Pram kembali jadi peternak, jadi petani begitu, Pak. Sempat ada pikiran itu, Pak? Ya, dulu saja saya kan di saat-saat 2000 berapa ya, 8 atau berapa itu kan 2009. Saya maunya mundur. 2009 sudah kepikiran itu, Pak? Iya, karena apa? Lebih menguntungkan saya menjadi peternak. Begitu? Iya. Lah nanti kalau maksudnya Pak Pram lebih banyak dapat duit ya, lebih daripada punya truk, punya ini, punya gudang. Iya, lebih menguntungkan saya memelihara sapi. Tapi satu sisi, kalau saya tidak dagang susu, siapa yang menjaga persaingan? Kan gitu. Siapa yang menjaga persaingan sehingga harganya bisa tetap tinggi sehingga peternak lainnya bisa sejahtera begitu Pak? Ya iya, tadi memang ada pemikiran dulu ya seperti itu, mau kembali ke peternak. Tapi yang menjaga harga siapa lalu? Sehingga Pak Pram membatalkan tetap terus berjalani karena itu. Pada waktu itu memang sempat mikir seperti itu. Pak Pram, sekarang Pak Pram ini kan usahanya maju gitu ya, saya lihat truk banyak, mobil, tronton begitu ya. Tapi kalau dibandingkan sama Pak Pram jadi peternak dulu, hidup rasanya lebih tenang mana Pak? Ya tenang dari peternak, enggak punya beban kok. Ya ngurusi punya sendiri, enggak apa tuh. Enggak dengan orang yang lain macam-macam masalah kan enggak ada. Tidak ada bayang-bayang kerugian gitu ya. Ya kerugian jelas, ternak pun ada. Tapi enggak sebesar itu kan Pak. Tapi resiko permasalahan kecil lah. Tapi kenapa kok tetap kenapa? Ya karena ya ingin maju lah. Ingin meningkatkan kesejahteraan orang lain bersama lah, bergotong royong. Karena bergotong royong banyak orang itu kan tambah wawasan. Tambah wawasan ingin lebih maju lagi, lebih maju lah. Tetap ada resiko-resiko, tetap ada. Pak Pram, terakhir Pak Pram. Apa ya? Mungkin Pak Pram mau menyampaikan. Mungkin ini kita dilihat banyak orang, gitu. Apa harapan Pak Pram kepada pemerintah dan kepada peternak sapi lainnya, kepada pengusaha? Apa Pak Pram? Silakan disampaikan. Pada pemerintah ya. Ya Mudah-mudahan pemerintah memberikan jalan solusi seperti orang-orang yang seperti saya. Saya bagaimana tetap bisa taat pajak tapi diberi keringanan masalah administrasi. Pajak berapapun, kalaupun gede, saya enggak apa-apa, asal adil lah. Ditarik berapa saja siap, asal adil. Yang dua, harapan kepada peternak, monggo gotong royong, dijaga kualitas susu dan ketertiban semua, kenyamanan kita bersama. Demi meningkatkan kesejahteraan kita bersama. Dan Pak Pram akan berjuang sampai Pak ya, sampai nanti untuk peternak lain begitu. Ya nanti kalau urusannya bisa selesai dari dinas peternakan itu saya tetap ambil, ya saya kerja semaksimal mungkin. Kalau toh nanti masalah administrasi dibikin kemudahan, kan kendalanya kan di administrasi saya. Mudah-mudahan pemerintah memberikan solusi masalah administrasi, diberi kemudahan. Pajak berapapun siap, asal adil lah. Pesan itu ya Pak ya. Pak Pram, kita semua di sini mendoakan yang terbaik untuk Pak Pramono, untuk UD Pramono, sehingga bisa misi keinginan Pak Pram untuk mensejahterakan peternak di Boyolali bisa jalan terus Pak Pram, karena banyak yang
menggantungkan juga ini ke Pak Pram begitu. Meningkatkan gejala petani, meningkatkan gejala bersama loh. Begitu. Saya bukan pahlawan dan dia sederhana aja. Ya. Mari meningkatkan gejala bersama, gotong royong lah. Baik. Cuma itu. Baik. Ya. Pak Pram, terima kasih banyak untuk Yeah. waktunya, Yeah. untuk memberikan kita insight dan ceritanya tadi. Kita doakan yang terbaik untuk Pak Pram. Yeah. Amin. Tribuners, demikian wawancara kami dengan Pak Pramono, pemilik UD Pramono di Boyolali. Kita bertemu di podcast tribunsolo.com selanjutnya. Saya Haji Pramastra, undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.